Halo guys, perkenalkan nama saya Antonio Pusunggu. Hari ini saya ingin menjelaskan sebuah kode yang sudah saya buat untuk UTS mata kuliah struktur data. Nah, kita mulai dari soal pertama, yaitu dari konversi biner ke desimal menggunakan single linked list. Dimulai dari awal, itu ada input iStream seperti biasa, using namespace std, standar biasa. Terus juga ada struct node ini tuh untuk mendefinisikan struktur untuk sebuah single linked list-nya. Integer data bit sebuah variabel yang dideklarasi, dan juga node text itu adalah pointer yang nantinya akan menunjuk ke elemen node berikutnya di dalam daftar. Nah, di sini ada selanjutnya ada void insert bit belakang. Di sini itu fungsinya untuk menambahkan bit baru di posisi paling belakang linked list. Jadi menggunakan bintang dan head itu agar perubahan pada head langsung berdampak ke single link list aslinya. Nah, selanjutnya ada node baru ini untuk membuat node baru di dalam sebuah memori. Baru ke databit itu maksudnya itu memasukkan angka biner ke dalam node baru tersebut. Nah, baru next itu menandakan ini tuh node terakhir sehingga belum menunjuk ke node manapun. Selanjutnya di sini if head sama dengan null, head sama dengan baru. Di sini tuh head null itu mengecek jadi apakah ceiling list ini masih kosong. Kalau kosong dia tuh bakal dijadiin sebuah kepala atau head atau utamanya lah. Nah, kalau enggak else di sini dia pakai not traverse head. Jadi jika enggak kosong ini pointer sementara yang namanya ini traverse di sini itu berjalan dari awal list. While traverse next null ini ya looping untuk mencari node yang paling terakhir. Traverse sama dengan traverse next itu ya untuk memindahkan dari node satu ke node selanjutnya sampai ketemu nulnya. Nah, kalau yang baru ini tuh menyambungkan dari node terakhir yang ditemukan dengan node baru. Nah, di sini ada untuk mengkonversinya yaitu integer biner ke desimal. Di sini integer biner ke desimal ini fungsinya untuk menghitung nilai desimalnya dan mengembalikan nilai integer. Di sini total apa ya sama aja lah ya while traverse apa total dan posisi ini variabelnya integer sebagai udah dideklarasikan di situ. Nah, traverse head ini pointer untuk mulai membaca datanya dari awal node. Nah, while while traverse null di sini tuh untuk lakukan perulangan selama kalau node-nya tuh masih ada yang bisa dibaca gitu loh. Sini integer pangkat sama dengan satu itu maksudnya cara manual untuk menghitung uh, posisi dua pangkatnya itu loh. Nah, di situ ada total terus selanjutnya for juga sama itu cara manual untuk menghitung pangkatnya. Lalu selanjutnya ada total plus sama dengan di sini tuh untuk mengalihkan nilai bit itu dengan pangkatnya lalu menambahkannya ke variabel total. Nah, di sini ada traverse juga. Traverse ini membuat pindah ke node berikutnya. Posisi plus plus ini menaikkan nilai posisi pangkat atau bit selanjutnya. Lalu return total itu mengembalikan hasil perhitungan. Kita masuk ke utamanya. Ada integer main di sini. Node head null ya sama untuk menginisialisasi linked listnya di dalam keadaan kosong. Nah, di chain jumlah bit ini jumlah bit itu udah ya deklarasi biasa. Code chain juga biasa lah ya, senormalnya apa input output. Nah, untuk selanjutnya ada for integer di sini itu tuh digunain untuk meminta input bit sebanyak jumlah yang mau di berulang kali gitu, jumlahnya berapa gitu loh. Nah, kalau insert bit belakang di sini head dalam koma bit itu digunakan untuk bit yang diketik user ke dalam link listnya. Jadi ada head, ada bitnya berapa nih?
2 misal. Headnya tuh awalnya 2 1 2 gitu. Nah, selanjutnya ada hasil desimal sama dengan biner ke desimal. Di situ untuk memanggil fungsi hitung dan menyimpan hasilnya. Oke, kita langsung demokan saja. Di sini coba kita jalankan, kita run. Nah, masukkan jumlah bit, misal 4. Coba kita 4 kan, kita coba 1, 0, 0, 1. Hasilnya 9 bitnya, desimalnya. Oke, selanjutnya kita ke soal kedua, itu tentang data nilai mahasiswa. Nah, di data nilai mahasiswa ini kita mulai dari include string dan string karena kita akan menggunakan string nantinya. Using namespace std standar ya, standar definisinya. Nah, dimulai dari kita variabel. Kita akan mendeklarasikan seperti struct mahasiswa, string npm, string nama, integer nilai. Nah, kita mulai dari integer main-nya ada mahasiswa, data mahasiswa 10, itu maksudnya adalah array, tapi bentuknya itu dia tuh maksimal 10 orang. Nah, mahasiswa bintang PTR ini maksud di sini itu membuat pointer bernama PTR dan ngarahinnya tuh ke indeks pertama dari arraynya data mahasiswa, data MHS. Nah, variabel n di sini total nilai dan rata-rata itu ya disiapkan untuk perhitungannya nanti. Ada perhitungannya. Kita balik, lanjut ke count di sini ya normalnya input output count dan cin. Di sini ada if n lebih dari 10, jumlah maksimal tidak boleh 10. Berarti di sini programnya saya buat agar tidak bisa lebih dari 10. Jika lebih dari 10 dia akan error gitu. Jadi jumlah maksimal adalah 10 gitu. Nah, selanjutnya ada apa? Input ya, input data mahasiswa di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus ya. Di sini tuh untuk mengulang proses input sebanyak n kali gitu. Misalnya inputnya ada 2 berarti 2 kali gitu. Terus code npm sama lah, code npm senormalnya cin ptr plus i. Jadi pointer ditambah i-nya tambah 1 tambah 2 atau berapa gitu. Cin ignore di sini untuk ya buffer biar nggak error. Getline juga code normalnya code. Lalu di sini ada for integer lagi. Ini untuk melakukan looping untuk menampilkan data yang sudah diinput dengan cara akses pointer yang sama. Jadi ptr plus i gitu loh misalnya. Di situ ada code juga, ada npm nama nilai. Berarti nanti di situ di programnya ada npm-nya, ada namanya dan juga nilainya. Total nilai ini tuh digunakan kayak menjumlahkan semua nilai mahasiswa secara kumulatif atau rata-rata dari semua yang sudah kita inputkan. Nah, di sini rata-rata float total nilai n ini digunakan untuk menghitung rata-rata penulisannya di depan variabel. Nah, di sini selanjutnya ada ya code biasa, ada rata-rata nilai kelas sama kurang sama dengan rata-rata di sini ya untuk menampilkan hasilnya gitu lah. Coba kita demokan. Misal jumlah mahasiswanya 2. NPM-nya bebas. Namanya bebas. Nilainya juga bebas. Kita coba lagi. Namanya bebas, nilainya juga bebas. Nah, di sini kita bisa lihat nama, NPM, nama, dan juga nilai dengan rata-rata nilai kelasnya. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.